Selamat datang di podcast HKBP Mampang Perapatan. Ini merupakan podcast yang pertama yang dilakukan oleh HKBP Mampang Perapatan dalam rangka menyambut Pesta Gotilon dan HUT HKBP Mampang yang ke-40 tahun. Dan pada saat ini, di acara podcast ini kita akan mengambil tema mengenai pentingnya mengenai kesehatan. Dan tentunya yang namanya juga podcast, kita akan berbicara dengan narasumber yang berkompeten. Dan teman-teman sahabat HKBP Mampang Perapatan dimanapun berada, silakan untuk menikmati tayangan podcast kita dari awal hingga akhir. Dan untuk podcast kita akan menyambut narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah dokter dari Dinas Satkes Pusdokes Mabes Polri. Mari kita sambut Dr. Luciana H. Samosir, MKM. Halo Inang, gimana kabarnya Inang? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, senang sekali Inang boleh memberikan waktu untuk di podcast HKBP Mampang Perapatan. Ini podcast perdana kita Inang, di mana kita mengadakan podcast ini untuk menyambut Hari Gotilon dan Pesta HUT HKBP Mampang ke-40 tahun. Ya gitulah Inang, nanti kita akan berbicara mengenai kesehatan. Kenapa? Karena nanti di tanggal 19 Maret 2023, HKBP Mampang Perapatan akan membuat kegiatan cek kesehatan untuk seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan. Untuk selanjutnya, kita akan berbicara bersama dengan Inang Luciana. Inang, jadi karena kita mau menyambut acara kegiatan cek kesehatan nih yang tanggal 19 Maret 2023, tentunya akan ada banyak pertanyaan dari jemaat. Kenapa sih ada acara ini? Nah, oleh sebab itu saya mau bertanya Inang, sebetulnya kapan sih waktu yang tepat yang disarankan untuk kita itu dapat melakukan pengecekan kesehatan? Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin itu adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik seseorang secara umum maupun secara spesifik. Jadi sangat penting melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mengetahui status kesehatan seseorang dan mendeteksi secara dini apakah sudah ada penyakit atau tidak. Jadi ada pun waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur itu ada sebenarnya sangat fleksibel ya, dan tergantung beberapa pertimbangan seperti usia, riwayat keluarga, ataupun faktor risiko seperti status menopause wanita. Jadi dari segi usia, di bawah 40 tahun dianjurkan untuk pemeriksaan rutin kesehatan minimal 2 tahun sekali. Di antara usia 40 sampai 65 tahun dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin minimal setahun sekali. Dan di atas 65 tahun dianjurkan melakukan pemeriksaan kesehatan minimal 6 bulan sekali. Jadi memang untuk usia 40 tahun ke bawah sebaiknya pengecekan kesehatan itu dilakukan 2 tahun sekali ya. Di atas 40 tahun baru 1 tahun sekali untuk melakukan pengecekan kesehatan. Tapi ini kan banyak nih Inang kasus 40 tahun ke atas umumnya merasa takut untuk cek kesehatan. Katanya, nanti tahulah aku ada sakit apa aku ini. Itu bagaimana menurut Inang tanggapannya? Nah itu yang sangat perlu ya. Memang itu banyak yang kami temuin di praktek sehari-hari. Dan apalagi kalau sudah melakukan pemeriksaan kesehatan ternyata ada kelainan. Dan banyak memang personilnya tidak menerima. Nah itu bagaimana caranya kita untuk memanajemen mindsetnya seperti misalnya nih dari anamnesa kita sudah tahu bahwa riwayat keluarganya misalnya ada orang tuanya yang menderita hipertensi. Nah, apalagi ada faktor riwayat keluarga misalnya ada hipertensi dan diabetes. Nah, ini jangankan di bawah 40 tahun. Jangankan 40 tahun, di bawah 40 tahun pun itu sangat perlu melakukan
pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya dari segi riwayat penyakit keluarga, misalnya hipertensi. Nah, ceklah tensinya secara teratur. Misalnya riwayat keluarga ada menderita diabetes, ceklah gula darahnya secara rutin. Nah, untuk bagaimana ya caranya untuk merubah mindsetnya agar jangan takut, dijelaskanlah bahwa kalau dilakukan pemeriksaan kesehatan setelah ada gejala, itu sudah terjadi sebenarnya berbagai komplikasi dari penyakit itu. Padahal kalau dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum ada gejala, berarti kita udah mendeteksi secara dini. Dan dokter juga tidak susah untuk mengatasi berbagai penyakitnya yang sudah terjadi di dalam tubuhnya. Nah, padahal kita tahu kesehatan itu sangat penting. Kesehatan itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Jadi janganlah dilakukan pemeriksaan kesehatan setelah ada keluhan atau setelah ada sakit. Baik, jadi memang sebaiknya itu kita melakukan pengecekan kesehatan sedini mungkin. Ya. Untuk apa? Supaya kita mengetahui nih, tubuh kita ini sehat atau tidak. Jadi teman-teman atau sobat-sobat HKBP Mampang Perapatan maupun siapa saja jangan pernah merasa khawatir untuk melakukan pengecekan kesehatan, baik yang di usia 40 tahun ke bawah maupun 40 tahun ke atas. Baik Inang, untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau seseorang telah divonis sebuah penyakit, kira-kira apa yang menjadi faktor utamanya sih ketika seseorang itu divonis suatu penyakit? Umumnya penyakit itu apa yang lebih dominan disebabkan oleh apa? Baik, jadi itu tergantung vonis dokter penyakit apa. Jadi berbeda diagnosa, berbeda penyebab dan berbeda faktor utama. Tetapi rata-rata penyebab timbulnya penyakit yang utama itu adalah manajemen pikiran. Karena tingkat stres seseorang mempengaruhi perubahan sistem humoral dan sistem hormonal di dalam tubuh. Nah, tetapi kembali lagi kepada riwayat keluarga. Ada juga seseorang hidupnya fun-fun aja, happy-happy aja, tetapi di usia muda dia sudah menderita hipertensi misalnya. Nah, ini yang dikatakan hipertensi primer misalnya. Hipertensi primer ini yang sampai sekarang tidak diketahui apa penyebabnya. Tetapi berdasarkan penelitian didapatkan bahwa hipertensi primer ini karena faktor genetika. Nah, inilah yang tidak bisa dihindari. Nah, walaupun dia happy tapi bisa juga dia usia muda mendapat pemeriksaan hasil tekanan darahnya di atas normal, yaitu di atas 140/90 mm Hg. Nah, ini udah didiagnosa hipertensi. Nah, tadi saya katakan apa sebenarnya tadi Mbak menanyakan apa faktor utamanya. Nah, tergantung diagnosa vonis dokternya. Nah, yang tadi hipertensi itu ada dua. Misalnya nih kita pertama diagnosa hipertensi. Apa penyebabnya? Ya, hipertensi ada dua, hipertensi primer dan sekunder. Hipertensi primer itu ya karena genetika dan riwayat keluarga. Kemudian bisa juga karena gaya hidup yang tidak sehat. Nah, ketiga karena obesitas. Nah, yang kedua ada hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini didapat dari misalnya mendapat kelainan gagal ginjal kronis atau kelainan hormonal, dan bisa juga karena tumor ginjal ataupun karena sering minum obat-obatan yang dapat menimbulkan tensi tinggi seperti pada wanita yang sering minum pil KB, suntik hormon KB. Nah, itu sering memicu tekanan darah naik. Nah, kemudian saya kasih contoh penyakit. Nah, misalnya seseorang divonis nih diabetes.
Apa ya pemicu utamanya, faktor utamanya? Ya kebanyakan dari pengalaman pribadi saya selama praktek, ya diabetes ini, ya kita tahu diabetes adalah suatu penyakit yang pada pemeriksaan gula darah didapatkan hasil kadar gula darahnya di atas batas normal, yaitu misalnya nih gula darah sewaktu diperiksa di atas 200 mg per desiliter. Lalu gula darah puasa di atas 126 mg per desiliter. Terus gula darah 2 jam setelah makan di atas 200 mg per desiliter. Tapi tidak cukup hanya dengan ini, langsung dikatakan diagnosa diabetes. Ditambah dengan gejala sering haus, mudah lapar, terus mudah lemas, gatal-gatal, kemudian penurunan berat badan yang drastis tapi tidak tahu penyebabnya apa. Dia sering haus, mudah lapar, banyak makan, tapi kenapa berat badan kok drop gitu. Nah setelah ada gejala ini baru melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah jadi faktor penyebabnya apa? Yang tadi genetika. Yang kedua ya gaya hidup dan pola makan yang tidak seimbang. Misalnya nutrisinya tidak seimbang, terlalu banyak karbohidrat, makanan yang berlemak, tidak diimbangi dengan makanan yang berserat. Nah, kemudian tingkat stres juga sangat mempengaruhi. Misalnya karena padatnya jadwal pekerjaan ini dan tingkat kurang istirahat juga, nah itu sangat mempengaruhi. Misalnya nih, di badannya sudah ada genetika dari orang tua, ada diabetes. Sebenarnya pada kondisi tidak stres, dia di atas 40 tahun, di atas 50 tahun baru terdiagnosa. Tetapi karena kondisi stres, bisa jadi dini, di usia muda dia muncul kadar gula darah yang di atas normal. Nah, jadi banyak faktor yang pemicunya. Nah, tetapi di zaman sekarang kebanyakan memang bukan karena genetika, karena gaya hidup yang salah, tidak sehat, yaitu pola makan yang tidak seimbang. Ya mungkin karena kesibukan, jadi tidak sempat lagi untuk mengolah makanan sendiri, kebanyakan membeli makanan yang instan yang kita tidak tahu gula apa yang dibuat, apakah itu gula buatan seperti jenis aspartam atau jenis pemanis buatan. Nah kita kan tidak tahu. Nah itu maksud saya. Jadi kebanyakan memang, apalagi Indonesia sekarang ranking 6 di dunia yang mengidap diabetes mellitus atau kencing manis. Jadi memang karena pemicu utamanya saat ini yang paling besar adalah gaya hidup dan pola makan yang tidak seimbang. Nah kemudian ya itu penyakit apa lagi ya misalnya ya yang saya ngomongkan bisa misalnya penyakit-penyakit kronis ya yang sering saya temui. Yang ketiga misalnya penyakit kanker. Nih, kanker ini tidak terdeteksi dan tidak ada keluhan kalau dia belum stadium lanjut. Nah, biasanya pasiennya datang memeriksakan diri setelah ada keluhan. Nah, dia datang memeriksakan diri setelah ada keluhan, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan sudah stadium lanjut. Nah, disinilah kita kewalahan karena tidak bisa lagi kita kembalikan ke stadium sebelumnya. Nah, karena itu sangat perlu melakukan deteksi dini, yaitu dengan apa? Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ya, apalagi kalau riwayat keluarganya sudah ada riwayat kanker. Nah, kemudian penyakit kronis yang keempat yang banyak itu yaitu seperti penyakit jantung koroner yang sekarang banyak karena gaya hidup dan pola makanan nutrisi yang tidak seimbang. Nah itu sering sekarang yang dulunya waktu saya sekolah didiagnosa penyakit jantung koroner itu dulu yang saya pelajari itu sering di atas usia 50 tahun. Tetapi sekarang tidak. Dengan perkembangan zaman, usia 30 tahun ke bawah pun sudah ada yang mengalami penyakit jantung koroner.
ya kita tidak maksudnya seperti penyanyi Mike itu ya, penyanyi idol itu loh. Mike Idol. ya. Mike Idol. Nah, Mike Idol itu 32 tahun kan dia mengalami heart attack. Ya, lalu kemudian pergi. Nah, itulah yang kita sayangkan karena tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Seandainya dia melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebelumnya, pasti tidak akan terjadi heart attack yang terjadi sudden death, ya kan? Nah, jadi sangat perlu untuk pemeriksaan kesehatan. Apalagi yang kita tahu kalau sudah pola hidup kita tidak sehat, nutrisi kita juga tidak seimbang. Nah, ini sangat perlu melakukan kesehatan secara rutin. Kita yang usia 40, 50 dan 60 tahun rutinlah memeriksa tekanan darah, rutinlah memeriksa gula darah. Kemudian ada 6 hal yang perlu kita pahami, bahwa yang pertama, jangan tunggu ada masalah baru datang ke Tuhan. Yang kedua, jangan tunggu ada sakit baru datang ke dokter. Yang ketiga, jangan tunggu lapar baru kita makan. Yang keempat, jangan tunggu haus baru kita minum. Yang kelima, jangan tunggu lelah baru istirahat. Yang keenam, jangan tunggu ngantuk baru tidur. Dan kesimpulannya, selalu happy dan berpikir positif. Memang benar yang Inang sampaikan, kita itu harus menyadarkan diri sendiri bahwa kesehatan itu penting. Dan kita jangan perlu merasa takut ya Inang ya. Pengecekan kesehatan itu untuk kita dan buat kita. Kalau memang kita mengalami suatu penyakit, dari pengecekan itu bisa dilakukan tindakan lebih dini daripada ketika sudah ada keluhan ya Inang ya. Baik, luar biasa sekali penjelasannya Inang. Saya jadi tertarik itu karena tadi Inang menyinggung masalah gaya hidup, pola makan. Apalagi sekarang Inang banyak sekali dimudahkan nih kita dengan membeli makanan secara online. Jadi gampang kan dengan gadget, pilih ini, jam berapa, kapan saja bisa langsung datang makanannya. Nah itu pintar-pintarnya kita sih untuk bisa memilah apa yang mau kita makan, jam berapa kita mau makan. Ya nggak ada salahnya nama juga disediakan kemudahan untuk memesan makanan. Cuma kita yang harus pintar-pintar memilih makanan apa yang baik buat tubuh kita. Seperti itu Inang ya? Iya, betul. Iya, luar biasa sekali teman-teman yang ada dimanapun berada. Podcast perdana luar biasa sekali. Karena di acara podcast ini kami membuat tema untuk sadarnya kesehatan jangan tunggu sampai sakit, itu untuk mengundang seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan untuk ikut serta di acara pemeriksaan kesehatan yang diinisiasi oleh Panitia Gotilon dan HUT HKBP Mampang Perapatan yang ke-40 yang akan diselenggarakan cek kesehatan di hari Minggu 19 Maret 2023 dalam 2 sesi. Sesi pertama setelah ibadah pagi pukul 08.30 hingga 09.30 dan sesi kedua setelah ibadah siang pukul 11.30 hingga 12.30 atau hingga selesai. Jadi ayo para sahabat atau teman-teman HKBP Mampang Perapatan dimanapun berada untuk datang berpartisipasi untuk pengecekan kesehatan. Jadi penjelasan Inang Luciana Borusamosir, beliau adalah dokter Dinas Satkes Pusdokes Mabes Polri, sudah sangat jelas dan sangat padat sekali. Jadi secara kesimpulan bahwa pengecekan kesehatan itu perlu, terlebih untuk di usia 40 tahun ke bawah, dilakukan secara rutin selama 2 tahun sekali, dan 40 tahun ke atas dilakukan pengecekan rutin selama 1 tahun sekali. Dan bahwa saat ini gaya hidup dan juga pola makan harus kita perbaiki. Di luar dari banyaknya penyakit-penyakit, selain dari faktor turunan atau genetik disebutnya, juga kembali ke kita, gaya hidup kita, dan juga makanan yang kita makan itu bagus atau tidak untuk kita konsumsi. Jadi pola hidup yang sehat merupakan salah satu kunci kita terhindar dari penyakit. Baik Inang, terima kasih sekali buat ilmunya. Banyak sekali yang boleh didapat bagi seluruh
Jemaat HKBP Mampang Perapatan di dalam podcast ini. Semoga Inang selalu sehat dan ilmu manfaat sekali tentunya buat banyak orang. Dan Inang juga ikut berpartisipasi nanti ya tanggal 19 Maret kan? Luar biasa. Oke Inang, terima kasih. Tuhan berkati dan sukses untuk kedepannya Inang ya. Baik, teman-teman HKBP Mampang Perapatan, demikianlah podcast perdana kita tentang jangan menunggu sakit dan tetap jaga kesehatan. Saya mengundang kembali 19 Maret 2023 untuk datang ke HKBP Mampang Perapatan mengikuti pengecekan kesehatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan menyaksikan podcast kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.